Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Perjumpaan kita di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Dan juga pertanyaan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap produktif walau dalam situasi yang sangat berat dan tekanan hidup datang beruntun? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ada pertanyaan yang menarik. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itulah firman Tuhan. Dan saya beri judul, jangan bodoh, karena masih banyak yang harus dilakukan. Pertanyaan yang menarik tadi, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap produktif, walau dalam situasi yang sangat sulit, sangat berat, dan tekanan hidup datang beruntun? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan Paulus sebetulnya? Tidak putus asa karena harapan itu ada. Persoalan yang datang di dalam hidup kita, ini bukan akhir hidup kita. Persoalan itu bukan tujuan hidup kita. Tetapi persoalan memang akan selalu datang selama kita masih hidup. Dan coba saudara ingat-ingat, berapa banyak persoalan, bahkan mungkin beruntun datang di dalam kehidupan kita selama ini. Yang jelas, setiap persoalan yang datang dalam hidup kita, itu punya umur. Ada usianya. Persoalan itu pasti selesai. Hanya dengan merenungkan itu, sudah membangkitkan harapan bahwa persoalan yang sedang kita hadapi, pasti juga akan berakhir. Kehabisan akal bisa terjadi, tapi jangan kehilangan semangat. Karena apa, saudara-saudara? Karena harapan itu ada. Kehabisan akal membuat kita tidak tahu mau melakukan apa. Tidak bisa melihat jalan keluar. Jangan putus asa, kata Paulus. Harapan itu ada. Saudara-saudara, bagaimana membangun harapan itu di dalam diri? Di dalam perikop firman Tuhan ini, Paulus ingin mengatakan harapan itu akan bangkit. Kita boleh tetap punya harapan dan semangat hidup apabila kita membawa
kematian Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, coba lihat. Yesus sempat kehabisan akal. Yesus bahkan sempat hampir menyerah. Ketika dia berdoa di Getsemane, firman Tuhan berkata, dia berkeringat sedemikian rupa seperti darah. Dia akan menghadapi sebuah perjuangan yang sangat berat, sedemikian beratnya, hampir menyerah. Itu sebabnya Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini." Tetapi, itu bukan akhir. Yesus lanjutkan, "Tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi." Itu sebabnya saudara-saudara, dengan membawa kematian Kristus ke dalam hidup kita, ke tubuh kita ini, kita punya harapan, kita bangkit, semangat bangkit, karena Kristus yang sudah menderita itu, yang sudah mati itu, dibangkitkan dari antara orang mati, mendapat kemuliaan dari Bapa. Semangat ini yang dibangun oleh harapan kemenangan akan tumbuh di dalam kita. Itulah saudara-saudara cara membangkitkan semangat. Kita boleh ditindas, tapi tidak terjepit. Kita boleh kehabisan akal, tetapi tidak putus asa. Karena harapan itu ada. Orang yang tidak punya harapan, tidak ada semangat hidup. Sama dengan sudah mati. Tapi orang yang menjaga harapan di dalam Kristus, dia akan tetap semangat dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu saudara, judul renungan ini, jangan bodoh. Jangan mau terperangkap oleh situasi yang sangat sulit sekalipun. Ingat, masih banyak yang harus dilakukan. Kita harus memikirkan alternatif. Berpikiran alternatif, ini sangat penting. Begitu kita menghadapi banyak persoalan, ragam persoalan dan beruntun, langkah pertama, hadapilah persoalan itu semampunya, semampu kita. Itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sangat berat, Anda merasa tidak mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu, sejenak tinggalkan. Sejenak lupakan persoalan yang banyak dan beruntun itu. Agar kita bisa tenang dan berpikir. Dan langkah yang ketiga, ini penting saudara-saudara. Masih banyak hal baik, banyak hal yang harus kita lakukan. Lakukan hal lain, dan kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Mujizat apa? Ketika kita melakukan hal yang lain yang positif, nanti kita akan tahu ternyata ada pelajaran dari hal lain yang positif ini yang membimbing kita untuk memikirkan persoalan yang beruntun dan berat tadi. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan hal baik yang produktif, yang lain, apa yang kita lakukan dan hasilnya itu akan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan yang sangat berat tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, berpikirlah alternatif, jangan bodoh, jangan terperangkap dalam persoalan yang beragam dan beruntun. Masih banyak hal lain yang harus dilakukan. Hadapi persoalan semampunya. Apabila tidak mampu, tidak terpikirkan lagi, lupakan sejenak, tinggalkan sejenak, lakukan hal lain,
serius melakukan hal lain yang produktif, Anda akan melihat mujizat, mujizat dari Tuhan. Ada pelajaran untuk menolong kita menyelesaikan persoalan yang kita tinggalkan, dan ada produktivitas yang baru yang akan menolong kita, memampukan kita, yang bisa berkaitan langsung dengan persoalan yang kita lupakan sejenak. Itulah saudara, firman Tuhan yang membangkitkan semangat. 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan agar hidup kita tidak terperangkap di dalam kesulitan, agar semangat itu bisa terpelihara, dan tentu setiap hari, walaupun kita menghadapi kesulitan, tantangan yang sangat berat dan beruntun, kita tidak lupa untuk berbahagia. Tuhan memberkati kita.